Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hotida di sini akan membahas tentang bughat dalam perspektif fikih jinayah Imam Syafi'i. Apa itu bughat? Bughat itu adalah suatu tindakan pemberontakan terhadap pemimpin yang adil dan sah dalam Islam. Jadi bughat itu berasal dari kata baghi yang berarti menuntut atau menyimpang. Dalam Al-Quran disebut dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 sebagai perbuatan zalim dan merusak tatanan sosial. Bughat dikategorikan sebagai jarimah hudud, yakni tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Pandangan mazhab fikih di mana Hanafiyah berpendapat bahwa bughat adalah pembangkangan terhadap imam yang sah tanpa alasan yang dibenarkan. Sedangkan Malikiyah mengartikan bughat adalah penentangan terhadap pemimpin umat yang bertujuan untuk merusak hak-hak Allah dan manusia. Pandangan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i menekankan dialog dan pendekatan persuasif sebelum tindakan represif dilakukan. Pemberontakan hanya boleh dilawan jika kelompok tersebut telah menolak suatu nasihat dan melakukan kerusakan atau menyerang lebih dulu. Kriteria bughat menurut Imam Mawardi, bughat terjadi jika yang pertama ada kekuatan dan senjata, terorganisir dan memiliki pemimpin, menolak pemerintahan yang adil, bertindak dengan kekerasan. Sedangkan hukuman bagi pelaku bughat di mana pelaku utama yang terlibat langsung itu bisa dihukum mati kecuali ada ampunan dari para pemimpin. Yang kedua, pelaku tidak langsung, di mana seperti zina dan khamar dihukum sesuai jenis jarimahnya. Sedangkan pelaku yang tidak bersenjata atau tidak ikut secara aktif bisa dikenai pembinaan atau penahanan sampai kembali taat. Pertanggungjawaban. Ada perbedaan pandangan di mana mazhab Hanafi tidak mewajibkan tanggung jawab terhadap kerusakan, sedangkan sebagian ulama Syafi'i itu mewajibkannya. Prinsip penanganan bughat di mana yang pertama mengutamakan keadilan dan perdamaian dan adanya dialog dan mediasi sebelum memerangi. Kemudian memerangi bughat itu dibenarkan dalam Islam hanya sebagai jalan terakhir sesuai dengan prinsip Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.